Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang kepada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat siang, selamat datang semua kepada teman-teman mahasiswa baru program studi D3 Akuntansi Perpajakan tahun akademik 2020-2021. Pada hari ini sesuai jadwal ya, kita akan menyelenggarakan kuliah umum dengan tema yang pasti teman-teman udah pada tahu ya, udah ada juga di poster dan juga di broadcast-annya. Temanya pada siang hari ini adalah pajak untuk kesejahteraan bangsa. Sebelumnya saya ucapkan yang terhormat kepada Ibu Rosiana Dewi, SEAK MSCCE, selaku Ketua Prodi D3 Akuntansi Perpajakan FEB Universitas Trisakti. Saya ucapkan juga yang terhormat kepada pembicara kita pada siang hari ini, Ibu Like Bitan, STMAK, serta juga moderator Bapak Rubiatan, STMAK. Oke, teman-teman, sesuai jadwal ya, kita akan mulai jam 1 siang tepat, tapi ini agak karena tadi banyak yang belum join, nggak apa-apa. Untuk selanjutnya, mari kita dengar terlebih dahulu sambutan dari Ketua Prodi D3 Akuntansi Perpajakan kepada Ibu Rosiana Dewi, dipersilahkan. Oke, terima kasih Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Sehat ya? Sehat ya? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah Ibu sehat. Kemarin saya membuka acara dulu sebelum mulai acara ini. Jadi acara hari ini adalah lanjutan dari kuliah umum yang sudah dilakukan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya. Jadi kemarin Anda sudah melakukan 2 kali kuliah umum, 3 kali bahkan ya, 3 hari kuliah umum, dan sekarang dilanjutkan adalah khusus dilaksanakan oleh program studi masing-masing. Dalam hal ini karena kalian adalah mahasiswa program studi D3 Perpajakan, maka kami mengadakan kuliah umum, materinya yang terkait atau relevan dengan mata kuliah yang akan Anda terima selama kuliah di program studi D3 Perpajakan ya. Jadi selama 2 hari ini, kuliah umum Anda itu mengenai akuntansi dan perpajakan. Oke. Untuk hari ini dimulai dengan materi tentang perpajakan. Dalam hal ini adalah tentang pajak untuk kesejahteraan bangsa. Kemudian besok itu tentang akuntansi, yaitu mengenai bagaimana akuntansi bisa tetap sustain di saat kondisi sudah masuk ke era industri 4.0 seperti sekarang ini ya, atau era udah elektrik semuanya. Oke. Untuk mempersingkat waktu, acara ini adalah acara yang penting untuk kalian supaya Anda paham untuk apa Anda belajar tentang pajak dan akuntansi, karena Anda akan belajar selama 3 tahun di program studi perpajakan dengan materi yang kurang lebih adalah seperti yang akan disebut oleh para pembicara nanti. Jadi diharapkan Anda mengikuti ini dari awal sampai akhir. Ya, jadi ini yang akan dibicarakan dosen-dosen nih. Dosen hari ini adalah dosen perpajakan, yaitu Ibu Like Bitan, SEMAK, serta Rubiato Bitan, SEMAK. Beliau berdua adalah adik kakak yang sukses di bidang perpajakan ya. Mudah-mudahan kalian semua bisa seperti beliau berdua. Kemudian besok nanti pematerinya itu adalah Ibu Nawati, SEM. Gimana caranya? Empok download. Harapan saya semoga acara ini bermanfaat karena memang khusus untuk kalian semua itu mahasiswa D3 Perpajakan. Gitu aja mungkin Dini, terima kasih untuk kesempatannya membuka acara ini. Terima kasih juga untuk pembicara Ibu Like dan Pak Ruby. Semoga lancar semuanya. Untuk adik-adiknya, semoga terus mengikuti sampai akhir.
Insya Allah hari Senin kita akan mulai kuliah dan Anda akan ketemu dengan dosen-dosen pengajar kalian sehingga sebelum masuk ke hari Senin itu Anda dari sekarang sudah tahu isu-isu yang ada di luar sana khususnya mengenai perpajakan dan accounting. Jadi insya Allah Anda sudah mengetahui garis besar pajak dan akuntansi. Itu aja, terima kasih Dini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengikuti ya semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Rosyana Dewi atas sambutannya. Oke teman-teman semuanya, untuk bisa lebih tenang lagi nanti pada saat pemaparan materi, tolong nanti di-unmute dulu ya. Tapi nanti akan ada sesi tanya jawab, dipandu oleh moderator kita. Tadi di awal udah aku perkenalkan ya, moderatornya itu salah satu dosen dari D3 Akuntansi Perpajakan, namanya Pak Rubiato Bitan, dia yang akan memandu kuliah umum kalian pada siang hari ini. Jadi kepada Bapak Rubi, kami persilahkan. Mungkin udah foto, Din? Dini udah foto dulu? Udah. Oh, oke. Oke, kalau gitu sebelumnya aku udah foto sih, cuman biar ini kita foto dulu aja ya sebelum masuk ke Pak Rubi. Oke, semuanya udah siap-siap ya? Ya, oke. Ini ada 6 slide nih, jadi lumayan banyak ya. Tahan dulu ya. 1, 2, 3. Tahan. Oke, lanjut. 1, 2, 3. Ini yang ketiga. 1, 2, 3. Terus selanjutnya 1, 2, 3. Ya. Sebentar ya, 2 slide lagi. Slide kelima. Wah, slide kelima nggak buka kamera nih, nggak apa-apa ya. Semuanya dibuka ya slide kameranya sampai akhir acara ya teman-teman, adik-adik semuanya. Ya Ibu. Ya, udah selesai. Berarti kita langsung masuk aja ya. Kita berikan kepada Bapak Moderator, kepada Pak Rudi, dipersilahkan. Terima kasih Mbak Dini untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para mahasiswa baru program D3 Akuntansi Perpajakan ya. Saya ulangi lagi salamnya karena tadi belum diizinkan oleh Mbak Dini, gitu ya, jadi saya ulangi lagi salamnya. Selamat datang mahasiswa baru di program Diploma 3 Akuntansi Perpajakan. Nah, untuk hari ini kita akan melaksanakan kuliah umum online seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Rosi ya, terkait dengan pajak untuk kesejahteraan bangsa. Ya. Nah, untuk pemaparan materi nanti akan disampaikan oleh Ibu. Pak Rubi, mohon maaf suaranya kurang terdengar, Pak. Ya, terima kasih. Saya ulangi lagi ya. Ya, tadi agak lumayan, Pak. Saya ulangi lagi ya. Jadi untuk hari ini para peserta kuliah umum online mahasiswa baru program Diploma 3 Akuntansi Perpajakan ya. Ini akan mengikuti kuliah umum online ya. Ini terkait dengan pembahasan atau topik pembahasan pajak untuk kesejahteraan bangsa. Sebagaimana yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Ketua Program Studi Bu Rosi Dewi ya. Nah, untuk penyaji materi untuk kuliah online kita hari ini itu adalah Ibu Lico Bitan, SMK ya. Dan saya selaku moderator yang nanti akan memandu jalannya penyelenggaraan kuliah umum ini supaya bisa tertib dan sesuai dengan istilahnya waktu ya, buat ataupun tepat waktu gitu ya. Jadi nanti selama kuliah online umum ini diharapkan mahasiswa bisa tutup video ya, atau istilahnya videonya jangan dibuka supaya beban kuotanya itu tidak berat dan tidak mengganggu jaringan ya. Dan satu lagi ya, tolong mic-nya
Nah, untuk berikutnya langsung saja ini saya serahkan acaranya kepada pihak pemberi materi untuk menyajikan materi kuliah umum andalan kita hari ini, yaitu kepada Ibu Kejutan SEM. Untuk waktu dan ruangannya saya persilakan. Masih di mute, Bu Lika, masih di mute. Suaranya nggak jelas. Bu Lika belum ada suaranya di mute-nya. Suaranya Bu Lika. Halo? Ya. Sudah? Ya. Sudah, Bu. Oke. Sudah ya, Pak? Oke. Terima kasih kepada Bapak Moderator, Bapak Rubiato Betan, selaku moderator hari ini. Terima kasih kepada Ibu Rosiana Dewi, selaku Ketua Program Studi Diploma 3 Akuntansi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti. Pada kesempatan hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman semua. Terima kasih telah bergabung bersama kami di program Diploma 3 Akuntansi Perpajakan Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti. Terima kasih atas kepercayaannya. Pada sesi kuliah umum hari ini saya akan sedikit memberikan pemaparan yang secara tersirat sebetulnya memberikan motivasi kepada teman-teman semua untuk bisa meraih masa depan bersama kami ya di Diploma 3 Akuntansi Perpajakan. Sebelumnya nanti pihak penyaji ya pembantu operator dalam sesi kuliah umum hari ini, Mbak Dini akan memutarkan video yang sedang in saat ini, bagaimana pajak sangat menjadi harapan bangsa dalam membantu pemulihan khususnya ekonomi dan kesehatan bangsa Indonesia berkaitan dengan kondisi pandemi COVID-19 yang saat ini sedang kita alami. Kepada Mbak Didi mohon dibantu untuk bisa ditampilkan video yang akan disajikan hari ini. Silakan Mbak Dini. Terima kasih. Ngos-ngosan, ini adalah new normal untuk ekonomi Indonesia 2020. Pajak sulit diungkit, COVID-19 mengimpit, utang jadi jalan pintas. Ekonom meminta pemerintah lebih awal memitigasi aroma resesi agar pemulihan ekonomi tidak jalan di tempat. Skenario buruk ekonomi sudah bukan lagi bayangan. Ekonomi Indonesia saat ini mulai melangkah ke fase terberat. Salah satu indikatornya dari angka penerimaan negara yaitu pajak dan utang. Akhir Mei 2020, realisasi pajak baru 444,6 triliun rupiah, jauh dari target APBN 1.254 triliun rupiah, bahkan turun 10% secara tahunan. Pajak sulit diungkit, jalan operasional negara kian sempit, utang jadi keniscayaan jalan keluar. Masih memakai data Kementerian Keuangan, realisasi utang pemerintah di waktu yang sama sudah 360,7 triliun rupiah, naiknya sampai 123% secara tahunan. New normal dunia bukan hanya dari kebiasaan kesehatan. New normal ekonomi adalah saat semua negara di dunia diprediksi tumbuh negatif. Tetapi langkah harus diayun. Anggaran 2021 mulai dirancang matang. Kementerian Keuangan dengan DPR sudah mulai menyusun RAPBN 2021. Sebagian dari program-program penanganan COVID dan pemulihan ekonomi pasti masih akan terus dilakukan pada tahun 2021. Saya berharap bahwa melalui rakor ini kita akan mendapatkan feedback yang sangat cepat untuk bisa membantu kita merancang program RAPBN 2021 yang pasti masih harus menangani proses pemulihan ekonomi dan membantu masyarakat serta mendorong sistem kesehatan kita
untuk bisa lebih siap menghadapi kondisi ancaman kesehatan seperti COVID-19. Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede juga menghitung ekonomi dengan pesimistis. Kuartal 2, Indonesia akan tumbuh minus 2-3%, sedangkan sampai akhir tahun 0% sampai 0,5%. Selama ini, Jawa menyumbang pertumbuhan ekonomi sampai 50%. Lebih separuhnya berasal dari konsumsi wilayah DKI Jakarta dan sekitar dengan nilai 5.000 triliun rupiah. Pajak sulit digapai, utang jadi jalan pintas. Meski utang jadi new normal negara di dunia, pelaku pasar modal meminta pemerintah tetap berhati-hati dan belajar dari pengalaman buruk Amerika Serikat. Suku bunga. Dia akan mempertahankan suku bunga rendah selama mungkin yang bisa dilakukan. Dia mungkin akan terus menurunkan tingkat pajak. Ya, itu akan baik bagi ekonomi Amerika temporary dalam jangka pendek. Tapi di dalam jangka panjang karena penurunan itu dan keinginan Amerika untuk spend terhadap infrastruktur dan lain-lainnya terhadap teknologi, itu akan membuat pemerintah Amerika harus berhutang lebih banyak. Dan saat ini saja, hutang pemerintah Amerika itu sudah 100% lebih. Sudah di atas ekonominya. Ya, sudah di atas GDP yang dilakukan. Sudah 100% lebih. Karena ekonomi itu kurang lebih 18 triliun dolar dan hutang pemerintah Amerika sudah mencapai 21 triliun US dollar. Jauh memburuk. Dan ini kalau dilakukan lagi penurunan pajak ya terhadap baik korporat maupun individu, maka pemerintah harus berhutang lagi dan ini akan membuat kesulitan bagi pemerintahan setelahnya karena harus membayar hutang-hutang tersebut. Kecepatan pemulihan ekonomi akan bergerak sejajar dengan keberhasilan pemerintah menekan laju COVID-19. Ekonom dan dunia usaha juga meminta pemerintah lebih cepat memitigasi potensi resesi agar efek domino dihindari. Tim Liputan Kompas TV. Oke, gimana kesannya teman-teman? Luar biasa. Pajak menjadi kontribusi yang sangat diandalkan ya kepada penerima negara. Saat ini pajak menjadi tulang punggung bagi negara. Bayangkan kalau tulang punggung, kalau kita sebagai suatu badan nih, fisik badan kita, itu tulang punggung menyanggah seluruh alat vital yang ada di tubuh kita. Begitu juga dengan pajak. Pajak menjadi tulang punggung Indonesia, sehingga tanpa pajak mustahil Indonesia akan bangkit, apalagi dalam kondisi pandemi saat ini. Baik, teman-teman, melihat betapa pentingnya pajak bagi bangsa kita, ya, untuk saat ini, untuk teman-teman yang masih bisa berkuliah harus banyak bersyukur. Ya, karena kondisi perekonomian kita semakin terpuruk dan semakin berat. Jadi bersyukur bahwa sampai saat ini kita masih bisa masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Ya, oke, kepada Mbak Dini mohon bisa di-share untuk materi yang akan kita sajikan pada hari ini. Mbak Dini. Iya, Ibu. Ya. Minta dibantu share screen untuk materinya, Mbak. Terima kasih. Nah, tema kita pada sesi kuliah umum hari ini adalah peran pajak bagi kesejahteraan rakyat atau bangsa Indonesia demi membangun budaya sadar pajak melalui dunia pendidikan. Ya. Pesan tersirat dari perkuliahan umum hari ini adalah memotivasi teman-teman untuk meraih masa depan bersama program Diploma 3 Akuntansi Perpajakan Universitas Trisakti. Nah, kalau kita lihat di tampilan yang saat ini Anda simak di layar Zoom, ada janji Republik Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan. Ini ada di alinea alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945, bahwa negara diamanatkan untuk mensejahterakan masyarakat secara umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, mensejahterakan masyarakat atau mensejahterakan rakyat ini tentu memerlukan suatu tatanan kehidupan dan tatanan kenegaraan, ya. Kemudian untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, negara harus prioritas terhadap peningkatan kualitas pendidikan, tentunya, ya. Makanya dalam hal ini di dalam postur atau struktur APBN, kontribusi APBN terhadap program atau program kementerian di Kementerian Pendidikan itu dianggarkan sekitar 20% dari dana APBN. Anda bisa bayangkan kalau seandainya APBN itu sekitar 1,7 triliun, 1.700 triliun kurang lebih, itu 20%-nya dialokasikan untuk program di Kementerian Pendidikan dengan tujuan utama yang diamanatkan oleh undang-undang adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, dengan masyarakat atau sumber daya manusia yang cerdas, tentu akan secara otomatis bisa dapat memajukan kesejahteraan masyarakat. Next, Mbak Dini. Nah, coba kita lihat seberapa perlu sih pajak untuk kita, ya. Mbak Dini minta ditampilkan yang tadi dulu. Minta ditampilkan. Nah, seberapa perlukah pajak untuk kita? Nah, kalau kita saat ini sadar bahwa mulai kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, itu semua pajak yang kita bayar. Cuma kita kadang kurang sadari. Coba kita hitung sama-sama. Yang pertama, pada saat kita mau tidur, kadang kita nyalakan AC, betul nggak? Pada saat kita menyalakan AC, kita beli AC-nya. Pada saat kita beli AC, kita dikenakan PPN. Nggak sadar, teman-teman. Ya kan? PPN 10% dari nilai pembelian dari perolehan AC-nya. Kemudian yang kedua, pada saat kita menggunakan AC, kita menggunakan listrik. Listrik kita bayar juga pajaknya. Ya. Kemudian apa lagi? Ada pajak apa namanya? Kalau Anda lihat di tagihan listrik itu ada namanya PPJ, pajak penerangan jalan. Anda bayar juga pajak. Setiap kali Anda bayar listrik, Anda bayar pajak penerangan jalan, Anda bayar PPN juga. Nah, nanti PLN selaku apa namanya? Pendistribusi listrik atau produsen listrik gitu ya, dia akan membayarkan pajak penghasilannya dari setiap penghasilan yang mereka peroleh. Gitu. Lalu pada saat Anda tidur, Anda sambil ngecas HP. HP-nya beli juga. Beli HP 5 juta. Anda nggak tahu harga 5 juta itu Anda sudah bayar PPN, sudah bayar PPH, dan lain sebagainya. Sadar nggak kalau Anda sebetulnya sudah berkontribusi pajak? Gitu ya. Oke, kemudian lanjut lagi. Anda bangun pada saat tidur itu ya. Kemudian pagi Anda bangun. Anda pergi, Anda bangun, sarapan, Anda beli beras juga, mungkin beras ya, beli segala macam deh untuk kebutuhan Anda sarapan gitu ya. Kemudian Anda berangkat ke kampus misalnya atau melakukan aktivitas. Anda menggunakan motor atau menggunakan mobil atau menggunakan angkutan umum. Anda bayar pajak semua itu. Gitu ya. Cuma tidak kita sadari. Nah, bagaimana membangun kesadaran supaya kita patuh atau taat akan pajak dan mau berkontribusi membayar pajak. Next, Mbak Dini. Nah, ini posturnya. Postur APBN terakhir di 2019 ya, saya belum bisa tampilkan untuk yang tahun 2020. Itu total pendapatan negara dari APBN adalah 2,1 triliun. Nah, ini kurang terlihat jelas ya. Nah, kontribusi pajak bisa dilihat di sini, ya, dari PPH migas, dari PPH non migas, ya, itu bisa dilihat 1,5 triliun. Ya, ini mungkin kurang jelas, Mbak Dini bisa di next saja. Jadi kontribusi pajak terhadap postur APBN ada di angka kurang lebih 75% dari total penerima negara. Next, Mbak Dini.
Ya, kontribusinya nih di tahun 2014 74, sekarang 82,5%. Bisa dibayangkan, tanpa pajak bisakah kita membangun negara? 85%, 82,5%. Tanpa pajak bagaimana kita bisa membangun negara? Ya, jadi kontribusinya sudah mencapai 82,5%. Padahal tax ratio kita baru 14,3%. Tax ratio kita. Tax ratio Indonesia itu maksudnya begini. Dari total populasi masyarakat Indonesia atau populasi rakyat Indonesia yang saat ini mencapai 264 juta jiwa, hanya sebesar kurang dari 1% ya, kurang dari 1% saja yang membayar pajak. Bayangkan, hanya 1% wajib pajak yang membayar pajak. Jadi artinya hanya sebesar 14% saja kontribusi rakyat Indonesia yang membayar pajak. Yang 86%-nya penikmat pajak. Jadi dia nggak bayar pajak, tapi dia menikmati pajak. Itu ada 86, kurang lebih adalah penikmat pajak. Nah, mungkin termasuk salah satunya adalah teman-teman. Sering diistilahkan namanya tax rider. Jadi Anda menikmati fasilitas pajak, tetapi Anda tidak membayar pajak, gitu, ya. Oke, next Mbak Dini. Oke, penerimaan negara 1,7 triliun, bayangin coba. Sangat besar dan sangat potensi yang luar biasa dibandingkan dengan total APBN kita penerimaannya tadi di 2,1 triliun, 2.100 triliun. Kontribusinya 82,5%. Saat ini ya. Jadi kalau dilihat potensinya ini sangat besar, khususnya untuk profesi ya. Profesi karena masih sekarang ini kita tidak bisa mengandalkan lagi penerimaan negara bersumber dari alam, sudah tidak mungkin lagi karena kebanyakan sumber alam sudah dikuasai oleh asing. Ya, sumber daya alam kita sudah dikuasai oleh asing sehingga seluruh negara di dunia mengandalkan pajak untuk bisa membangun negara mereka. Ya, seperti tadi disampaikan di dalam video yang tadi kita simak, menurut ekonom itu yang terakhir tadi Bapak siapa tadi? Itu menyatakan bahwa selain pajak, hanya jalan satu-satunya adalah hutang. Dengan berhutang, maka perekonomian akan terbantu kembali. Tetapi yang akan menanggung resiko adalah siapa? Masyarakat juga. Dengan cara apa? Membayar pajak. Pajak nanti dialokasikan lagi untuk belanja negara dalam hal membayar hutang. Jadi nanti akan kita lagi. Nah, bagaimana supaya kita sadar akan pajak, supaya bisa membangun negara lebih maju lagi. Oke, next, Mbak Dini. Belanja negara nih, 2,4 2.461 triliun. Ini belanja negara termasuk tadi alokasi dana untuk pendidikan, untuk yang bapak ibunya PNS mungkin ya, alokasi belanja ketenaga kerjaan di pemerintahan, baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah, gitu ya, itu termasuk di dalamnya. Kemudian pembangunan infrastruktur yang sekarang bisa Anda lihat hasil dari belanja negara, ya kalau Anda lihat sekarang sudah ada pembangunan MRT, pembangunan LRT, kemudian jalan layang tol yang ada Jakarta Cikampek, gitu ya, bisa Anda lihat. Kemudian pembangunan dermaga di Papua, di Sorong, pembangunan airport dan lain sebagainya, itu semua uangnya dari negara. Masuk ke dalam anggaran belanja negara yang tertuang di dalam APBN. Oke, ini belanjanya besar sekali. Berarti kalau pendapatan kita cuma 2,1, berarti sisanya kita berhutang. Gitu ya. Next. Next, Mbak Dini. Kepanjangan kejauhan nih, Mbak. Ini terakhir, Mbak. Oke. Kelebihan. Iya, maaf, udah dikepencet. Apa, Mbak.
Lanjut, Mbak. Tadi ya terakhir yang belanja negara. Ya, belanja negara sebenarnya anggaran pendidikan ya. Anggaran pendidikan, Mbak, tadi. Oh iya, mohon. Anggaran pendidikan. Satu slide di atas ini, Mbak. Sebentar, Bu. Nggak apa-apa, Mbak. Ya, ini ya. Atasnya, Mbak. Ini terakhir belanja Ya, negara, ya, setelah itu anggaran. Tadi seperti yang setelah saya sampaikan, bahwa anggaran pendidikan, yang tadi, Mbak, anggaran pendidikan kita itu adalah 20% dari APBN. Nah, tujuannya adalah diarahkan untuk meningkatkan akses, distribusi, dan peningkatan kualitas SDM. Nah, kalau teman-teman merasakan sekolah di SMU kemarin, di pendidikan terakhir, teman-teman bebas, nggak bayaran sekolah. Itu dananya dari APBN. APBN sumber pendapatannya dari pajak. Coba bagaimana peran pajak terhadap upaya untuk mensejahterakan rakyat. Dalam hal ini, karena kita ada di dunia pendidikan, teman-teman waktu di SMA dulu, kalau yang sekolahnya mungkin negeri, itu dibebaskan dari bayaran sekolah. Gitu ya. Atau kalau teman-teman ada di sekolah swasta, itu difasilitasi juga oleh pemerintah melalui sarana program pengadaan multimedia gitu ya, kemudian apa namanya bantuan operasional sekolah gitu ya, mungkin bayarannya nggak terlalu mahal tapi fasilitasnya bisa maksimal, kemudian pembangunan sekolah gitu ya. Nah itu diambil semua atau diberikan oleh negara melalui alokasi APBN sebesar 20% dari total penerimaan negara gitu ya. Oke, pembiayaannya disebar-sebar dan melalui Kementerian Pendidikan. Lanjut, Mbak Dini. Di 2019 ada 492 triliun ya. Lanjut, Mbak Dini. Anda di bawah punya kakak. Tetapi kan nomor make. Oke, coba kita lihat ya. Tadi capaian dan target pembangunan pendidikan. Nah, kalau yang saya blok merah ini adalah beasiswa yang dibidik untuk para mahasiswa. Ya, di 2019 itu ada sekitar 471.000,8 ya, 471,8 ribu mahasiswa yang menerima beasiswa dari Kementerian Pendidikan. Ini mungkin nanti bisa di-share ya untuk PPT-nya untuk teman-teman karena gambarnya mungkin agak ngeblur. Mungkin jaringan ya, internetnya mungkin ya. Oke. Ini ada setiap tahun nih beasiswa ini diberikan semakin bertambah. Nah, di 2019 kemarin ini alokasi beasiswa untuk mahasiswa itu ada di 471,8 ribu mahasiswa penerima beasiswa untuk level perguruan tinggi. Nah, untuk yang lain itu alokasinya untuk di SMA gitu ya, program Indonesia Pintar. Mungkin teman-teman ada yang menerima program ini ya. Ya, mungkin salah satu teman-teman atau banyak teman-teman yang menerima program Indonesia Pintar. Oke, kemudian pembangunan kelas yang tadi seperti saya sampaikan, kemudian bantuan operasional sekolah, kemudian penerimaan beasiswa LPDP gitu ya, kemudian ada tunjangan untuk guru-guru PNS. Oke, next. Next, Mbak Dini. Nah, ini mekanismenya. Nah, mekanisme pengelolaan APBN. Nah, pajak dan sumber lainnya, ya, pajak dan sumber lainnya. Pajak dan sumber lainnya itu masuk semua ke kas negara. Ya.
Kas negara itu apa sih gitu ya? Kas negara itu adalah pos penerimaan negara yang dibentuk oleh Kementerian Keuangan. Ya, jadi ini adanya di posisi Kementerian Keuangan. Masuk ke kas negara, lalu anggaran yang ada ini, uang yang ada di kas negara ini dibahas oleh pemerintah beserta DPR, ya, dalam hal ini DPR itu adalah Anda, ya, melalui perwakilan yang Anda tunjuk di parlemen. Jadi kalau ada putusan yang sudah disahkan oleh DPR, artinya Anda setuju. Kenapa? Anda telah menunjuk perwakilan Anda di DPR untuk menyalurkan aspirasi Anda. Artinya kalau sudah ketuk palu dari DPR, artinya masyarakat telah menyetujui. Oke, setelah dibahas APBN-nya tadi, diajukan dari pemerintah, jadi yang buat RAPBN-nya itu adalah pemerintah, menyampaikan kepada DPR, ini loh anggaran kami, pendapatan kami, belanja kami, minta persetujuan dari masyarakat. Dalam hal ini adalah dari rakyat melalui parlemen, selaku perwakilan dari rakyat. Kalau sudah disetujui oleh DPR, nanti anggaran tersebut ya dikembalikan kepada pemerintah untuk didistribusikan sesuai dengan anggaran atau istilahnya pembahasan yang sudah dilakukan di APBN. Jadi anggarannya tadi dialokasikan untuk belanja negara, kemudian didistribusikan atau direalisasikan dalam bentuk realisasi program. Contoh, kalau yang tadi sudah saya bahas, kalau kita di dunia pendidikan, Anda mendapatkan beasiswa, kemudian pembangunan sekolah-sekolah, kemudian bantuan operasional sekolah. Kalau dari sisi infrastruktur, kita ada pembangunan infrastruktur, jembatan, tol, bandara, kemudian stasiun, ya, kereta api dan lain sebagainya. Kemudian kalau yang lebih wujud nyata di ya saat ini dengan kondisi COVID-19 ini, kita tarik anggaran dari APBN tadi untuk pemulihan penyelesaian pandemi COVID-19. Kalau teman-teman mungkin ada yang lihat tetangganya menerima bantuan dari pemerintah berupa paket sembako setiap minggu, gitu ya, itu anggarannya dari APBN juga, gitu ya. Nah, saat ini kondisi APBN kita, semua program-program yang tidak skala prioritas di stop oleh pemerintah, dialokasikan dananya untuk istilahnya program pemulihan dan percepatan pertumbuhan ekonomi selama pandemi COVID-19. Jadi kalau seandainya ada program-program dari pemerintah yang di hold dulu, karena prioritas kita adalah upaya pemulihan dan istilahnya pemulihan kesehatan dan ekonomi di Indonesia. Jadi arah prioritas kita APBN sekarang ke sana. Nah, nanti tentu kembali lagi kepada masyarakat, karena masyarakat yang akan menikmati. Gitu ya, ini gambar agak ngeblur Mbak Nini, kenapa ya? Iya, sebentar Bu, saya ganti jaringan dulu ya Bu. Ya, oke. Coba. Oke, kita lanjut. Nah, setelah nanti dinikmati oleh masyarakat, dikembalikan lagi oleh masyarakat, nanti masyarakat diharapkan kesadarannya ya untuk bisa berkontribusi lagi kepada negara melalui pembayaran pajak dan sumber-sumber lainnya, karena sumber-sumber lainnya itu bisa jadi dari hibah, dari hibah antar negara atau hibah dari pemerintah daerah bisa juga, kemudian hutang. Nah, ini kalau bisa hutang nih jangan jadi lagi opsi untuk menambah penerimaan negara. Justru harapannya adalah dari kita nih, khususnya sekarang mahasiswa-mahasiswa baru kita ini menjadi kontributor, ya, menjadi pihak, menjadi masyarakat yang berkontribusi kepada pajak. Nah, melalui program Diploma 3 Perpajakan ini kita membangun kesadaran, ya, nanti teman-teman yang bisa membantu menjadi pionir kepada masyarakat untuk bisa membangkitkan lagi kesadaran untuk membayar pajak. Jadi nanti kalau seandainya teman-teman setelah lulus dari D3, ada yang menjadi konsultan pajak gitu ya. Nah, konsultan pajak ini tugasnya adalah membantu masyarakat yang tidak paham akan ketentuan perpajakan atau bagaimana caranya melaksanakan kewajiban pajak dengan baik dan benar. Nah, Andalah yang memberikan pemahaman kepada masyarakat tadi. Gitu, untuk bisa
sadar akan pajak. Nah, atau nanti setelah lulus dari D3 teman-teman ada yang menjadi petugas pajak. Ya, menjadi petugas pajak. Dalam hal ini teman-teman dapat melakukan pendekatan secara baik kepada masyarakat melalui sosialisasi kepada masyarakat agar tumbuh kesadaran untuk membayar pajak. Atau ada lagi yang menjadi wajib pajak justru jadi pengusaha. Bu, saya jadi pengusaha nih sekarang. Nah, bagaimana menjadi pengusaha? Ya, sadar pajak sehingga bisa berkontribusi kepada masyarakat dan kepada negara. Next, Mbak Dini. Oke, mungkin ada kendala teknis ya. Nah, sekarang permasalahannya apa sih? Permasalahan kita tuh apa sih sekarang? Ya, permasalahan kita adalah tax ratio kita masih sangat rendah. Dari populasi kita yang 264 juta, ya 264 juta populasi rakyat Indonesia, baru kurang dari 1% yang berkontribusi terhadap penerimaan pajak. Jadi kalau dilihat sekarang itu yang baru bayar pajak baru sekitar 421.000 wajib pajak yang membayar pajak. Sisanya free rider. Free rider kalau kita sering istilahkan itu apa ya? Kayak pembalap gelap gitu ya. Kayak pembalap gelap. Jadi dia mau pakai fasilitas aja tapi nggak mau berkontribusi. Nah, itu free rider. Gitu. Jadi kalau bisa kita jangan jadi free rider. Kita jadi masyarakat atau menjadi bagian dari negara yang berkontribusi melalui pajak. Gitu. Mbak Dini bisa dilanjut mungkin ini PPT-nya. Nah, masalahnya ini tadi sudah saya sampaikan di awal. Target kita ya tidak pernah tercapai. Bisa dilihat Anda yang warna orange itu adalah target. Yang warna biru adalah realisasi. Coba deh teman-teman lihat. Anggaran dari tahun 2014 ditargetkan 1 juta triliun, yang tercapai kurang dari 1 juta triliun. 2015 sudah mulai mengalami perbaikan, ya. Targetnya 1.200 triliun, yang tercapai baru 1.000 triliun ya. Targetnya adalah 1.200 triliun, yang baru tercapai baru 1.000 triliun. 2016, nah ini targetnya diperbesar jadi 1.300 triliun. Kenapa? Karena waktu itu ada program tax amnesty. Jadi naiknya besar ya. Nah, tapi realisasinya ternyata cuma naik 100 triliun saja. Coba dilihat ya. 2017. Ternyata diturunkan lagi anggarannya. Itu ada beberapa. Dan targetnya diturunkan kembali. Dari 1.300 triliun diturunkan menjadi 1.200 triliun. Kenapa? Pemerintah pesimis. Kalau seandainya anggarannya dinaikkan lagi jadi 1.300 atau 1.400, ini tidak akan tercapai. Nah, coba teman-teman bisa lihat di sini, capaiannya masih di angka kenaikannya sangat minim sekali, sekitar 40-an ya, 40 triliun saja, 440 ribu triliun aja. Jadi minim sekali. Jadi belum pernah tercapai ini apa namanya target dari penerimaan pajak kita. Nah, di 2018 targetnya mulai dinaikkan, ya ada 1.400 triliun. Diharapkan melalui program-program yang dilakukan oleh pemerintah, ada insentif pajak, gitu ya. Kemudian ada kenaikan PTKP, diharapkan menambah kepatuhan wajib pajak, gitu ya. Ini mulai sadar nih di 2018 ya naik penerimaan pajak kita menjadi 1.300 triliun dari yang ditargetkan 1.400 triliun. Nah, di 2018 ini pemerintah mulai optimis bahwa tadi bisa jadi tadi dialokasikan dari anggaran 20% APBN untuk pendidikan, diharapkan melalui program-program yang ada di dunia pendidikan bisa menjembatani masyarakat untuk patuh pajak. Jadi nanti seperti saya sampaikan, kalau seandainya nanti teman-teman setelah lulus menjadi lulusan terbaik di Diploma 3 Akuntansi Perpajakan, teman-teman berhasil di luar, sukses di luar, misalnya tadi Anda menjadi usahawan yang patuh pajak,
menjadi konsultan pajak, konsultan yang bisa memberikan pemahaman dan kontribusi kepada masyarakat agar masyarakat mau membayar pajak, atau menjadi petugas pajak yang mau apa istilahnya secara maksimal memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar sadar membayar pajak. Next. Nah, permasalahan utama kita ini targetnya tidak pernah tercapai ya. Teman-teman, nanti kita lihat permasalahannya apa yang membuat negara ini nggak kunjung tercapai penerimaannya. Yuk kita lihat sama-sama setelah ini. Yuk Mbak Dini, dilanjut. Ya, belum berubah ya, Bu? Belum. Ini naik, sekarang kita turun. Nah, turun lagi Mbak. Kenapa nggak pernah tercapai ini tadi pertanyaannya ya? Tuh, dilihat deh coba. Teman-teman coba lihat. Jumlah populasi kita ini ada 264 juta jiwa orang pribadi. Nah, yang jadi wajib pajak berapa? Baru 30 juta. Yang terdaftar. Tapi terdaftar belum tentu bayar pajak, gitu ya. Terdaftar wajib kita sebagai wajib pajak, tapi belum tentu. Contohnya. Coba dilihat, ada 30 juta wajib pajak orang pribadi yang terdaftar. Tapi yang bayar baru 1.500.000 wajib pajak orang pribadi yang bayar. Bayarnya coba berapa persen? Nggak sampai 1%. Ya, hanya 1,5 juta orang pribadi yang bayar pajak. Jadi kita apa nih? Penikmat pajak, jalan tol yang dibayar, yang dibangun dari anggaran APBN, ya kita nikmati juga. Terus apa lagi? Bantuan sekolah, kita nikmati dari yang bayar pajak juga, gitu ya. Nah, coba sekarang bagaimana sih kita meningkatkan kesadaran melalui dunia pendidikan kita ini, ya, di Diploma 3 Akuntansi Perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Nah, bagaimana caranya meningkatkan kepatuhan wajib pajak ya? Kita harus tahu dulu manfaatnya. Kita tahu dulu fungsinya apa sih, pajak buat apa sih? Keuntungannya buat saya apa sih gitu ya. Nah, kalau tidak dipaparkan seperti ini, teman-teman mungkin tidak akan realize, tidak akan menyadari bahwa pentingnya pajak bukan untuk negara saja, bahkan untuk kita sendiri. Kita nggak akan bisa menikmati fasilitas yang ada sekarang. Kayak listrik, Anda ada subsidi di sana. Kemudian sekolah, Anda ada subsidi di sana dari kementerian. Anda bisa bersekolah dengan biaya yang murah, biaya meringankan beban orang tua Anda juga, gitu ya, dan seterusnya. Nah, sekarang masih besar sekali potensi kita, ya, dari 30, nggak usah yang belum terdaftar deh. Nih, yang sudah terdaftar aja nih, yang 30 juta jiwa. Orang pribadi yang udah terdaftar, ternyata yang bayar hanya 1,5. Hanya 2% saja. Hanya 2% dari yang terdaftar ya, bukan dari populasi. Dan hanya 2% dari yang terdaftar. Bayangkan ya, teman-teman. Berapa nih? 5% kurang lebih ya. 0,5% dari yang terdaftar. Ya, jadi ini tugas kita sama-sama. Saya selaku dosen di bidang perpajakan, kemudian program Diploma 4 yang memfasilitasi kita untuk bisa belajar pajak, kemudian teman-teman juga yang termotivasi untuk belajar pajak. Saya yakin Anda pasti punya angan-angan, Anda pasti punya impian, Anda pasti punya cita-cita atau masa depan yang ingin Anda raih, khususnya di bidang perpajakan, karena Anda telah memilih D3 Akuntansi Perpajakan. Jadi kita harapkan nanti Anda dapat merealisasikan seluruh harapan dan keinginan serta cita-cita Anda bersama kami. Ya, oke, next. Masih rendah ya, tingkat kepatuhan pajak kita ini sangat rendah. Nah, ini yang terdaftar ya. Tadi kalau orang pribadi tadi yang terdaftar 30 juta. Nah, ini dari yang badan. Badan tuh tahu nggak badan? Badan itu adalah entitas usaha. Kalau Anda yang SMK mungkin sudah belajar akuntansi ya, entitas usaha yang melakukan aktivitas usaha yang terdiri dari kumpulan orang dan modal melakukan aktivitas usaha dan mendapatkan
penghasilan berupa laba. Nah, ini mereka lah yang ditetapkan oleh negara menjadi wajib pajak. Dan yang terdaftar itu baru 2,6 juta wajib pajak yang terdaftar. Padahal kalau kita lihat dari UKM pun juga entitas usahanya, koperasi gitu ya. Itu banyak juga yang yang berpotensi menjadi penyumbang pajak. Tetapi ternyata dari 2,6 juta yang terdaftar wajib pajak badan, yang lapornya 699.000, yang bayar, bayangin coba nih, yang bayar cuma 421.000 wajib pajak wajib pajak badan. Coba deh, hanya 421.000. Berapa persen dari 2,6 juta itu? Ya, kurang dari 20% ya. Oke, ini tadi salah satunya motivasinya adalah kalau Anda nanti menjadi seorang usahawan, diharapkan Anda menjadi usahawan yang patuh pajak. Next, Mbak Dini. Oke. Target. Nah, tadi sudah ditargetkan 1,355 ya. Targetnya 1,355 triliun di 2018. Itu baru bersumber dari 2 juta wajib pajak yang membayar pajak, baik orang pribadi maupun badan. Bayangkan ya, baru 2 juta orang pribadi dan perusahaan ya yang berkontribusi membayar pajak. Target kita itu di 1,3 triliun, 1.355 triliun. Bayangkan kalau seandainya di next, Mbak. Bayangkan kalau seandainya nggak usah 50% dari 264 jumlah populasi Indonesia. Bayangkan aja kalau seandainya 2 kali lipat, 4 juta pembayar pajak. Berapa penerimaan negara kita? Udah pasti kita nggak bakalan berhutang deh. Yakin kalau seandainya 2 kali lipat saja jumlah wajib pajak yang membayar pajak atau masyarakat Indonesia yang membayar pajak baik dari orang pribadi maupun perusahaan yang membayar pajak, artinya penerimaan pajak kita akan 2.600 triliun. Jadi buat apa kita berhutang, betul nggak? Nah, sekarang tugas terberatnya adalah bagaimana bisa kita memotivasi masyarakat, dalam hal ini baik orang pribadi maupun badan, untuk bisa berkontribusi membayar pajak, supaya tidak hanya 2 juta wajib pajak saja yang membayar pajak, tetapi bisa berlipat-lipat wajib pajak yang membayar pajak. Nah, nanti perlu peran serta dari teman-teman yang ada di D3 perpajakan ini untuk bisa membantu negara menambah jumlah pembayar pajak di Indonesia. Jangan cuma 2 juta, tapi bisa bahkan 5 juta, bahkan bisa 10 juta pembayar pajak. Nah, gitu ya. Jadi harapan negara melalui pendidikan adalah bisa meng-create atau mencetak lulusan-lulusan yang bisa membantu pemerintah ya untuk bisa menyadarkan masyarakat menyadarkan masyarakat untuk patuh membayar pajak ya, mengingat betapa pentingnya peran pajak bagi pembangunan bangsa. Itu yang mungkin yang harus kita sadari bersama ya. Kalau saat ini kita hanya sebagai penikmat pajak, harapan ke depannya berharap kita sebagai pengkontribusi negara melalui pajak, melalui pembayaran pajak. Next, Mbak Dini. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Bayangkan kalau seandainya yang bayar pajak adalah 5 juta orang pribadi dan perusahaan yang membayar pajak. Anggaran kita bisa double, bisa triple. Jadi nggak perlu lagi hutang yang tadi saya sampaikan. Nah, hutang itu tadi yang seperti disampaikan oleh ekonom tadi, bahwa hutang itu akan menjadi beban kita juga. Siapa? Ya anak cucu kita yang menanggung hutang akibat kebutuhan dana yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk bisa tetap menstabilitaskan kehidupan bangsa. Ya, baik stabilitas ekonomi, politik, sosial, budaya dan seterusnya.
Jadi tanpa stabilitas, maka Indonesia ini akan hancur. Bisa jadi Indonesia akan dikuasai oleh negara-negara lain yang melihat potensi yang luar biasa di Indonesia. Gitu ya. Jadi ini tugas kita bersama, mencetak 5 juta pembayar pajak. Nah, tugas saya selaku dosen pendidik dan tugas teman-teman nanti selaku lulusan yang berkontribusi kepada negara untuk bisa mencapai harapan dari negara minimal 5 juta pembayar pajak. Supaya apa? Supaya kita nggak berhutang lagi. Kalau berhutang, bayangin hutang. Hutang konsekuensinya adalah bunga. Bunga ya kalau bunganya sedikit, kalau bunganya banyak dan tenornya bukan, kalau hutang negara itu tenornya bukan setahun 2 tahun ya. Itu tenornya bisa 50 tahun. Harapannya apa? Kalau seandainya Indonesia nggak bayar pajak, negara yang dibeli. Jadi negara lain yang akan membeli negara kita melalui hutang, dicaplok di afiliasi. Bisa jadi nanti kita menjadi, contoh misalnya yang kasih utang Amerika. Kita nggak mampu bayar pajak. Kita nggak mampu bayar hutang. Nah, maka Amerika akan mengafiliasi kita menjadi negara bagian mereka gitu. Kan sedih ya. Indonesia potensinya luar biasa. Oke, itu harapan kita bersama supaya anggaran pemerintah kita ini bisa double, bisa triple, bisa kuarto ya, dan lain sebagainya. Itu harapan kita bersama. Next, Mbak Dini. Nah, ini yang tadi saya bilang, free rider. Nah, siapakah free rider? Free rider itu adalah penikmat pajak, tapi nggak mau bayar pajak. Siapa? Banyak. Bukan cuma kita aja, ya, kita. Kalau kita mudah-mudahan tetap bayar pajak ya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa mulai dari bangun tidur atau mulai dari tidur sampai bangun sampai aktivitas tidur lagi itu pajak semua yang kita bayar. Kalau saya perintilin satu-satu, saya detail tadi bayar listrik, beli AC, kemudian beli pulsa. Teman-teman nih beli pulsa kuota ini yang sekarang kita lagi kuliah umum, Anda beli kuota ada PPN-nya juga, ada PPh-nya juga, cuma Anda nggak sadar kan gitu ya. Teman-teman semua nggak sadar. Nah, itu yang tadi saya sampaikan. Sebetulnya Anda sudah berkontribusi kepada negara. Cuma secara pribadi Anda belum berkontribusi kepada negara. Gitu ya. Karena apa? Anda kan belum punya penghasilan. Penghasilan baru dari orang tua, betul nggak? Kalau yang sudah bekerja, alhamdulillah penghasilannya Anda terima dari gaji. Gaji pasti dipotong pajak. Berarti Anda sudah berkontribusi kepada negara melalui gaji Anda tadi. Dipotong PPh 21-nya, misalnya gajinya 10 juta, pajaknya 500, terimanya cuma 9.500.000, ya harus ikhlas. Ya, harus ikhlas membayar pajak 500.000 setiap bulan. Itu adalah wujud kontribusi kita kepada negara. Ya. Oke, next Mbak Dini. Nah, ini tadi ya. Teman-teman bisa lihat free rider. Nah, jadi dari kas negara diolah dilaporkan dalam anggaran pembahasan APBN oleh pemerintah dan DPR, kemudian digunakan untuk penyediaan fasilitas dan layanan publik yang seperti saya sudah sampaikan, program-program di Kementerian Pendidikan, Kementerian Keuangan, Kementerian PU, pembangunan jalan, jembatan, tol, bandara dan lain sebagainya. Kembali lagi fasilitas tersebut kepada masyarakat, kembali kepada kita. Jadi dari kita untuk kita, gitu ya, dari masyarakat, untuk masyarakat, oleh masyarakat, ya oleh Anda, dari kita, dari Anda, pembayaran pajak itu dari kita akan kembali lagi dinikmati oleh kita. Jadi kalau dilihat dari definisi pajak, pajak adalah kontribusi wajib, masyarakat dikatakan wajib karena ada undang-undang yang mendasari. Jadi Anda kalau udah undang-undang itu kalau Anda langgar pasti Anda kena sanksi. Ya, tadi kontribusi wajib masyarakat ya kepada negara tanpa yang dilakukan secara paksa ya, tanpa kontraprestasi secara langsung. Kontraprestasi itu maksudnya tanpa imbalan langsung. Kalau kita beli baju harganya 100.000 kita dapat bajunya. Kalau Anda enggak tadi, Anda bayar pajak gaji 10 juta, bayar 500.000 enggak langsung dapat manfaatnya. Tapi Anda mendapatkan manfaat yang lain tadi, mendapatkan fasilitas tadi kesehatan ya. Kemudian Anda kalau ke puskesmas kan nggak bayar sekarang ya, periksa dikasih obat macam-macam Anda nggak perlu bayar obatnya. Nah, itu juga anggaran dari APBN. Jadi seluruh fasilitas bisa Anda nikmati dari pembayaran pajak. Kembali lagi ke kita, ke apa istilahnya
kontraprestasinya walaupun tidak secara langsung. Next. Oke, stop dulu. Free rider nikmatin juga nggak? Free rider nikmatin juga nggak? Nikmatin juga. Free rider nikmatin juga. Contoh nih, siapa ya? Saya deh, misalnya saya nggak bayar pajak nih dari gaji saya, tapi saya nikmatin kalau ke puskesmas gratis lantaran saya punya kartu keluarga terdaftar di kecamatan misalnya gitu. Saya nggak bayar pajak padahal, tapi saya bisa ke puskesmas gratis karena saya punya KTP atau punya KK yang terdaftar di kecamatan yang ada di puskesmas yang ada di kecamatan tempat saya terdaftar. Bisa saya nikmati walaupun saya nggak bayar pajak, kan gitu. Itu namanya free rider. Atau sekolah-sekolah gratis. Ya, mungkin Bapak Ibunya ada yang usaha jadi pengusaha UMKM tapi nggak bayar pajak, anaknya sekolah dapat fasilitas, nggak bayaran sekolah, itu termasuk juga free rider, gitu ya. Nah, itu salah satu contoh dari free rider. Jadi dia menikmati fasilitas yang diberikan oleh negara dan layanan publik yang diberikan oleh negara, tetapi dia tidak berkontribusi kepada negara. Oke, next. Nah, bagaimana dengan negara lain? Nah, bagaimana dengan negara lain? Yuk kita lihat sama-sama. Tax ratio ya di negara lain tadi saya sudah sampaikan. Indonesia ini tax rasionya cuma 14%. Bisa ditampilkan Mbak Dini next-nya? Nah, tuh seperti saya bilang. Kita ini sejajar dengan Filipina. Sejajar dengan Filipina. Padahal jumlah penduduk kita ada 264 juta jiwa. Sedangkan Filipina itu cuma 109 juta jiwa. Apa bedanya kita dengan Filipina? Nah, kalau kita jangan sandingkan dengan India. India jumlah penduduknya sudah di atas kita. Tapi kontribusi pajaknya dia hanya 10%. Jadi lebih banyak orang yang tidak patuh di India. Makanya orang India banyak yang keluar negeri. Dia bermigrasi. Imigrasi maksudnya dia pergi ke negara lain, kemudian mereka berkembang di negara lain. Itu untuk orang-orang India yang pintar-pintar. Tapi kalau orang India yang sangat kalau saya katakan mungkin terlalu primitif gitu ya, mereka lebih banyak masyarakatnya, tetapi mereka tidak memberikan kontribusi kepada negaranya. Nah, Indonesia ini sejajar dengan Filipina. Filipina ini kan negara yang berkembang juga, sedangkan luas wilayahnya itu sangat lebih luas Indonesia dibandingkan dengan Filipina. Tapi kenapa kita tax rasionya hanya sejajar dengan Filipina? Kenapa kita tidak bisa sejajar dengan Cina misalnya, 19%, atau sejajar dengan Jerman? Nah, saya ceritakan sedikit tentang bagaimana Jerman bisa meningkatkan tax ratio di negaranya. Jerman itu, ya, setiap pembayaran pajak skemanya official. Ya, kalau di Indonesia nih self-assessment. Jadi kalau bedanya official sama self-assessment itu begini. Indonesia mengaplikasikan sistem pemungutan pajak self-assessment, di mana negara memberikan kepercayaan kepada wajib pajaknya untuk hitung sendiri, setor sendiri, lapor sendiri pajak yang akan dia setorkan kepada negara. Jadi negara masih tutup mata nih, terserah deh mau setor berapa, terserah deh mau hitung berapa, karena diberikan kepercayaan. Yang penting dia tahu ketentuan perpajakan yang berlaku. Kalau seandainya wajib pajak sudah diberikan kepercayaan melalui undang-undang, tetapi dia tidak amanah, karena sudah didasari dengan undang-undang, kalau terjadi kesalahan maka dia bersiap dengan konsekuensi sanksi. Nah gitu. Itu berbeda dengan di Jerman. Kalau di Jerman skemanya adalah official. Negara sudah menentukan sendiri besaran pajak yang harus dibayar oleh masyarakatnya. Tapi di sana langsung didistribusikan kembali. Jadi penerimaan negara itu dialokasikan seluruhnya kembali kepada masyarakat. Makanya di Jerman itu fasilitas kesehatan sudah gratis semua. Jadi kalau seandainya Anda sakit, mereka akan sangat melayani. Kemudian sekolah-sekolah, ya banyak sekolah-sekolah yang digratiskan oleh pemerintah Jerman. Bahkan masyarakat Indonesia banyak juga yang menikmati fasilitas pajak yang diberikan oleh pemerintah Jerman melalui fasilitas pendidikan gratis. Jadi banyak orang Indonesia pergi ke Jerman untuk berkuliah, tapi kuliahnya gratis. Mereka hanya butuh biaya hidup saja, tapi kuliahnya gratis. Bagaimana bisa mereka meng-create itu ya? Karena tadi
mereka menggunakan sistem official. Jadi negara yang menentukan sendiri besaran pajak yang harus dibayar. Jadi mau nggak mau, wajib pajaknya harus bayar. Kalau nggak mau ya jangan tinggal di Jerman gitu. Nah, Indonesia belum bisa menerapkan itu. Kenapa? Yang pertama, permasalahannya jumlah penduduk kita terlalu banyak. Ya, luas wilayah kita juga terlalu luas. Jadi Indonesia belum bisa menerapkan official. Yang saat ini yang saat ini diterapkan secara official itu adalah PBB. Namanya SPPT PBB. Nah, kalau SPT PBB kan jelas tuh, dia kan sifatnya objektif. Jadi berapa luas tanahnya, dihitung satuannya, ditetapkan pajaknya oleh pemerintah. Nah, harapan saya pribadi, pemerintah Indonesia kalau ingin meningkatkan tax ratio, dia harus merubah sistem pemungutan pajak yang dari self assessment menjadi official assessment system. Nah, itu kalau mau, tetapi saat ini belum ada arah ke sana. Jadi skemanya masih self assessment. Nah, dengan skema self assessment ini menjadi peluang yang besar untuk kita semua. Untuk para mahasiswa nanti kalau sudah lulus, karena self assessment itu adalah kita menghitung setor sendiri. Jadi Anda bisa membantu wajib pajak atau potensi wajib pajak yang belum paham pajak untuk bisa Anda dampingi. Anda bisa jadi konsultan pajak gitu ya. Atau Anda sebagai usahawan yang sudah sudah sukses di dunia usaha, Anda berkontribusi di bidang perpajakan. Nah, itu ya. Jadi harapan negara, khususnya di Kementerian Keuangan, di Direktorat Jenderal Pajak adalah meningkatkan tax ratio Indonesia tidak lagi di 14%, bahkan bisa disandingkan dengan negara-negara maju seperti Jerman, Jepang, dan sebagainya, Inggris, dan seterusnya. Gitu, next. Nah, salah satu dukungan terbesarnya adalah dari akademisi. Nah, seperti saya bilang bahwa saya sangat bangga, ya, saya sangat mengapresiasi teman-teman yang telah memilih program Diploma 3 Akuntansi Perpajakan menjadi jenjang pendidikan lebih tinggi setelah SMA, ya, untuk bisa mewujudkan cita-cita Anda. Jadi dalam hal ini akademisi itu maksudnya kami dan lembaga Diploma 3 dan Universitas Trisakti dan Anda juga selaku mahasiswa menjadi bagian dari akademisi. Nah, harapan kami melalui program Diploma 3 Pajak, ya, Anda bisa menjadi masyarakat yang bisa berkontribusi kepada negara, ya, melalui jalur pendidikan atau akademis. Next, yang terakhir, slide terakhir. Nah, ini pesan kita sama-sama, ya, pesan kita bersama, pesan Prodi, pesan saya pribadi, mari membangun masa depan menjadi sumber daya manusia yang berkontribusi pajak agar Indonesia sejahtera. Bagaimana caranya? Ayo kita bayar pajak, ayo kita sadar pajak. Terima kasih Pak Moderator, terima kasih Mbak Dini, terima kasih Bu Rosyana. Itu saja yang saya bisa sampaikan untuk kuliah umum kita hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Juan. Ngopi. Waalaikumsalam, ngopi di rel. Gultik. Bu, yang Warpat lah. Wih, puncak. Ini keluar. Yang rokok tuh, Bu. Konsepnya mohon maaf nih. Tolong ya teman-teman suaranya. Di-list dulu, itu dulu, di-mute dulu, Din. Mungkin di-tackle Dini dulu, baru di-mute kali. Adam. Handle dulu, Din, untuk moderator, mungkin Pak Rubinya. Ya, Oke, maaf di unmute tadi barusan, jadi saya nggak suara. Ya, oke, terima kasih Bu Ke atas pemaparannya terkait dengan kesadaran kita, ya, sebagai ya istilahnya wajib pajak. Ya. Jadi untuk memupuk mahasiswa, calon-calon mahasiswa D3 perpajakan, ya, dipupuk kesadarannya supaya istilahnya taat pajak. Gitu ya, supaya rasio pajak kita minimal bisa menyamai Jerman walaupun sedikit agak berat gitu ya, karena kita berharap adalah rumah sakit ini bisa digratiskan, nggak pakai lagi BPJS naik turun gitu ya. Nah, jadi bagus sekali untuk pemaparannya Bu Rike, ya, bahwa memang di Indonesia itu penting sekali terkait dengan
pajak, ya, bahwa seperti yang kita istilahnya simak bersama, bahwa memang sumber penerimaan negara itu terbesar asalnya dari pajak. Jadi suka nggak suka, mau nggak mau, ya, yang di Indonesia itu yang pasti sekarang dua. Ya kalau dulu mungkin satu, ya. Yang pertama mati, yang kedua adalah pajak. Jadi mau kemanapun Anda pergi, selama Anda masih di Indonesia, pasti akan dikejar-kejar sama yang namanya pajak. Anda keluar kampus, masuk kampus, kena pungutan. Yang namanya pungutan parkir walaupun ilegal. Itulah Indonesia. Kurang lebih seperti itu. Lagi oleh Ibu Lige, ya, bahwa memang pajak itu istilahnya primadona. Ya, bukan Maradona, primadonanya Indonesia. Jadi diharapkan kalian di sini nanti belajar terkait dengan ilmu pajak yang nanti akan diajarkan oleh dosen-dosen ataupun praktisi-praktisi yang memang sudah mumpuni di bidang ini, gitu ya. Nah, jadi berdasarkan hasil pemaparan tadi diharapkan menumbuhkan ya rasa kesadaran saudara ya untuk membantu khususnya Indonesia supaya sedikit mengurangi yang namanya free rider ataupun penumpang gelap dan membantu pemerintah ya supaya anggarannya itu semakin lebih baik mendekati Jerman ya. Nah, terkait dengan materi yang tadi disampaikan oleh penyaji kita yang cantik ini oleh Bu Lise Bitan gitu ya. Nah, mungkin dari para mahasiswa ini ada yang mau ditanyakan kepada beliau terkait materi yang barusan saja disampaikan. Ya, jadi silakan kepada mahasiswa yang mau bertanya, ya diberikan waktu, ya kalau memang bisa dijawab, ya kalau nggak bisa ya pasti dijawab juga. Oke ya, kurang lebih seperti itu. Silakan kepada mahasiswa yang mau bertanya, ya. Boleh tunjuk tangan, kalau nggak kelihatan boleh tunjuk muka. Silakan. Saya Pak. Ya, atas nama siapa? Sandi Sirvan Pak. Sandi Survive. Sandi Sirvan. Survive. Sandi Sirvan. Sirvan, Sandi Sirvan. Ya, Ya, Pak. Sandi Sirvan. Ah, ini rambutnya bakalan kita pajak kalau ketinggian, ya kan? Karena ngalangin penerangan jalan. Ya, oke. Silakan Sandi. Jadi begini Pak, dapat kita ketahui tadi 80% orang tidak membayar pajak, sedangkan membayar pajak sekitar cuma 14%, yang mengakibatkan target pencapaian pajak di Indonesia dari tahun 2014 sampai 2018 tidak mencapai target. Jadi yang ingin saya tanyakan, bagaimana upaya pemerintah atau kebijakan pemerintah yang harus dilakukan untuk meningkatkan kondisi perekonomian Indonesia saat ini yang terpuruk akibat COVID-19. Sekian Pak. Oke, terima kasih ya Stephen ya. Silakan Ibu penyaji jika mau dijawab untuk pertanyaan dari mahasiswa. Baik, terima kasih Andi Sirvan. Pertanyaannya bagaimana upaya pemerintah meningkatkan tax ratio saat ini gitu ya? Dengan kondisi pandemi 19 seperti ini. Oke, saat ini pemerintah sedang menahan seluruh program yang ada di dalam APBN. Tadi sudah saya sampaikan, menahan seluruh program yang ada di dalam APBN dialokasikan. Jadi program-program yang sudah direncanakan dalam APBN 2020 itu semua terpending. Ya, semua terpending, dananya sekarang dialokasikan untuk percepatan pemulihan ya kesehatan dan perekonomian di Indonesia. Nah, salah satunya adalah yang saat ini banyak kebijakannya di launching oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak adalah justru pemberian insentif pajak. Jadi pajak itu sekarang justru akan turun penerimaannya. Jadi sudah pasti otomatis tax ratio kita nggak akan naik. Masih bisa bertahan di 14% sudah alhamdulillah. Kenapa? Karena penerimaan pajak kita semakin turun. Bisa jadi tax ratio kita akan turun juga. Nah, tingkat tax ratio ini tadi disampaikan bahwa hanya 14% saja ya itu yang membayar pajak. Yang sisanya 80% ini adalah tadi free rider. Nah, apa upaya pemerintah untuk bisa meningkatkan penerimaan pajak? Untuk saat ini
untuk saat ini justru anggaran APBN itu digunakan untuk membantu para wajib pajak ya untuk tetap bisa menstabilitaskan usahanya, untuk bisa menstabilitaskan perekonomiannya. Makanya banyak insentif-insentif yang harusnya bayar pajak jadi tidak bayar pajak gitu ya. Tadinya kena tarif 0,5%, sekarang 0% sampai nanti Desember gitu ya. Sampai nanti di bulan September. September ini nanti fasilitasnya akan berakhir. Kita tidak tahu nanti akan ada kebijakan apa lagi. Tetapi untuk tadi memaksimalkan penerimaan negara ya kita harapannya wajib pajak tetap patuh membayar pajak. Itu saja. Kalau kita sekarang ini berharapnya nanti mungkin setelah tahun 2021 berharap karena negara sudah memberikan kontribusi melalui insentif-insentif yang diberikan kepada wajib pajak, ya jadi begini maksudnya. Negara tidak lagi memungut pajak saat ini ya. Dengan kondisi pandemi COVID-19 ini negara tidak memaksa wajib pajak untuk membayar pajak saat ini ya. Jadi anggarannya itu dialokasikan untuk pemberian insentif. Jadi insentif itu di penerimaan negara itu di hold. Untuk tahun 2020 ini tidak ada penerimaan negara dari pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi penerimaan negara akan tertahan dulu. Justru negara saat ini memberikan pembebasan kepada wajib pajak untuk tidak membayar pajak. Yang penting, yang pertama tadi, perekonomian kita tetap stabil, perekonomian masyarakat ya. Kemudian yang kedua, stabilitas usahanya juga tetap masih bisa berjalan. Kalau usahanya masih bisa berjalan, nanti harapannya di tahun 2021 dan seterusnya, dia akan menjadi pengkontribusi pajak yang besar untuk negara setelah negara melakukan kontribusi atau memberikan kontribusi berupa insentif. Jadi berharap nanti setelah tahun 2021 negara akan mendapatkan feedback lagi dari masyarakat, feedback lagi dari wajib pajak dengan membayar pajak secara maksimal. Jadi kalau untuk saat ini upaya yang dilakukan pemerintah adalah mempertahankan stabilitas ekonomi masyarakat dengan cara tadi pemberian insentif. Jadi memang tidak terlalu besar harapan negara dari wajib pajak untuk membayar pajak, tapi justru sekarang seperti diberikan sumbangan, seperti diberikan insentif, apa istilahnya peringan beban pajak sekarang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Jadi justru penerimaan kita terhold untuk tahun 2020 ini dari sumber perpajakan. Demikian Sandi, demikian Pak Ruby, silakan. Permisi Ibu, Bapak. Ya, dengan siapa? Untuk Saya Sandi, bentar Mbaknya. Untuk Sandi Firvan gimana? Sudah terpuaskan jawabannya? Sudah Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Sandi. Ya, terima kasih Bu. Oke, berikutnya Istiana ya tadi baru Rahel, Pak. Rahel bisa Rahel. ditampilkan videonya Rahel? Iya, izin Oke, bertanya Rahel. Bapak Ibu. Iya, silakan Rahel. Ya, pertama tadi kan Ibu bilang ada banyak masyarakat Indonesia yang terdaftar pada wajib pajak, namun hanya sekitar 2%-nya saja yang membayar pajak. Nah, saya mau tanya sekarang, apa ada undang-undang atau peraturan yang mengatur tentang seseorang kalau misalkan udah terdaftar di wajib pajak tapi dia nggak bayar pajak, itu ada hukumannya apa enggak? Terus yang kedua, kriteria apa aja yang masyarakat Indonesia yang harus wajib membayar pajak? Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Rahel, luar biasa pertanyaannya, luar biasa. Oke, saya kembalikan lagi kepada Ibu Like untuk menjawabnya terkait dengan pertanyaan adinda kita Rahel Esra. Silakan Ibu Like. Oke, terima kasih Rahel, terima kasih Pak Ruby. Rahel, jadi kalau ada wajib pajak yang sudah terdaftar, kemudian tidak membayar pajak, gitu ya, itu dilihat kondisinya. Yang pertama nih ya, apakah karena kesadarannya yang kurang, tidak ada kesadaran sehingga dia hanya istilahnya memanfaatkan status wajib pajaknya saja, jadi hanya mengambil benefitnya saja dari ditetapkan sebagai wajib pajak. Karena dulu waktu kita sosialisasi tahun 2008 itu setiap masyarakat yang memperoleh atau memiliki NPWP banyak diberikan fasilitas oleh negara.
Contoh, bagi masyarakat Indonesia, tahun 2008 ya, bagi masyarakat Indonesia yang memiliki NPWP lalu ingin bepergian ke luar negeri akan dibebaskan fiskal luar negeri. Maka mereka yang punya niatan ke luar negeri buru-buru, berduyun-duyun untuk memperoleh NPWP. Hanya untuk mendapatkan fasilitas pembebasan fiskal luar negeri, waktu itu 500.000. Jadi mereka punya NPWP. Nah, setelah punya NPWP, apakah mereka mau melaksanakan kewajiban pajaknya? Itu kembali lagi kepada kesadaran masyarakat. Nah, itu yang pertama. Jadi permasalahan pertamanya adalah apakah dia punya kesadaran akan pajak. Nah, itu ya. Lalu yang kedua adalah karena dibatasi atau dikriteriakan oleh undang-undang atau dikriteriakan oleh ketentuan perpajakan. Contoh, misalnya Rahel sudah bekerja, kemudian Rahel memperoleh NPWP, ya, kemudian penghasilan Rahel 1 bulan 5 juta, gitu ya. Rahel bekerja memperoleh penghasilan 5 juta, kemudian setelah dihitung dengan skema PPh pasal 21, ternyata penghasilan netonya Rahel kurang dari 4.500.000 per bulan. Nah, itu berarti ketentuan, ini seperti saya sampaikan, ketentuannya diatur dalam PMK 161 tahun 2016. Ya, tentang apa? Pembatasan ya, penghasilan tidak kena pajak. Jadi kalau Rahel penghasilannya di bawah 4,5 juta per bulan, maka walaupun Rahel telah ditetapkan sebagai wajib pajak, maka Rahel tidak membayar pajak. Gitu ya. Jadi ada kriteria yang diatur di dalam ketentuan perpajakan, di mana wajib pajak yang sudah terdaftar dia boleh tidak membayar pajak karena diatur di dalam ketentuan perpajakan. Nah, sanksinya ya tidak ada kalau seandainya memang yang dijalankan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Tetapi untuk mereka-mereka yang penghasilannya di atas 4,5 juta per bulan, harusnya dia membayar pajak, tidak membayar pajak seperti saya sampaikan di awal, karena undang-undang kita, pajak itu diatur oleh undang-undang. Kalau kita tidak menjalankan atau kita melanggar, maka konsekuensinya adalah sanksi. Sanksi pajak ada banyak. Saya sebutkan satu persatu. Yang pertama, sanksi bunga. Sanksi bunga itu adalah konsekuensi dari tidak membayarkan pajak. Sanksi bunga adalah 2% per bulan, ya, atau maksimum 48% untuk 2 tahun. Jadi nggak mungkin lebih dari 48%. Walaupun telatnya 5 tahun, tetap dikenakan 48%. Ya. Lalu yang kedua, sanksi telat lapor itu berupa sanksi denda, keterlambatan lapor. Nah, itu nanti ada spesifikasinya, ada yang kena 100.000, ada yang kena 500.000, ada yang kena 1 juta, gitu ya, 100.000 untuk SPT massa dan orang pribadi, 500.000 untuk PPN, kemudian 1 juta untuk PPh badan, ya, kewajiban pajak badan. Tadi badan seperti saya jelaskan berupa entitas bisnis. Kemudian ada sanksi kenaikan. Sanksi kenaikan itu kalau seandainya ada surat ketetapan pajak, Anda tidak bayarkan, gitu ya, ada sanksi kenaikan mulai dari 25% sampai dengan 100%. Ya, biasanya kalau misalnya kita lapor SPT lebih bayar, kemudian setelah diperiksa ternyata kurang bayar, maka kita dimintakan atau ditagihkan kurang bayarnya plus sanksi kenaikan 100%. Nah, kayak gitu ya, itu nanti adanya di PPN. Kita akan belajar nanti lebih dalam lagi di mata kuliah PPN dan KUP, nanti kita pelajari ya. Kemudian yang terakhir, sanksi pidana. Nah, ini sanksi terberat dalam ketentuan perpajakan. Yang seperti apa, Bu, wajib pajak yang diancam hukuman pidana? Yang melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berupa penggelapan pajak. Ya, berupa penggelapan pajak. Contohnya seperti kasus Gayus ya, kalau teman-teman mungkin pernah dengar kasus Gayus kan konsekuensinya ke pidana ya. Tapi sampai saat ini nih wajib pajak yang diancam secara pidana itu case-nya kecil sekali. Jadi lebih mengarah kepada sanksi administrasi. Kenapa ancaman pidana ini tidak memberikan benefit yang cukup baik untuk pemerintah? Kenapa? Karena justru pemerintah jadi kehilangan penerimaan negara.
Jadi kalau seandainya wajib pajaknya di penjara, gimana dia mau bayar pajak, betul nggak? Ya, jadi kadang diancamnya itu dengan sanksi maksimal berupa misalnya bayar sanksi 4 kali lipat dari pajak yang ditagihkan. Itu untuk menebus sanksi pidana. Sanksi pidananya biasanya 6 tahun. Gitu ya, Rahel. Itu saja yang bisa saya sampaikan, Rahel. Sudah bisa paham dengan jawaban yang saya sampaikan? Baik, Bu, sangat paham. Terima kasih atas waktunya dan pertanyaannya udah boleh dijawab. Terima kasih juga Bapak moderator. Terima kasih, Rahel. Sudah terpuaskan jawabannya. Mungkin untuk istilahnya lebih menggali lebih jauh lagi nanti Neng Rachel ya. Jadi pada saat kuliah di D3 akuntansi perpajakan ya istilahnya kajiannya akan lebih dalam ya terkait dengan pengetahuan untuk KUP-nya, ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Karena di situ akan dibahas lebih mendetail, gitu ya, Neng Rahel ya. Jadi nggak usah terburu-buru, gitu ya. Senin masih lama, gitu ya. Terima kasih Bapak. Berikutnya masih ada banyak Bu Like karena ini antusias sekali mahasiswanya pengen tahu tentang pajak nih ya. Jadi masih banyak sekali nih antusiasme daripada mahasiswa yang akan bertanya. Salah satunya yang saya panggil terlebih dahulu adalah Istiana, katanya menanya kepada Ibu Like. Ya silakan Istiana. Istiana, mana Istiana? Ya Pak, terima kasih. Ibu, saya mau tanya. Ya. Kan tadi kan salah satu upaya yang mendasari agar kesadaran masyarakat itu akan pajak terlaksana yaitu kita memberikan penjelasan manfaat akan pajak. Tetapi apabila wajib pajak tersebut belum sadar juga dan sistem pajak di Indonesia kan menerapkan sistem self assessment. Nah itu bagaimana ya Bu? Maksudnya kalau misalnya wajib pajak itu belum sadar juga, apakah kita tidak ada upaya lebih agar target pajak itu tercapai? Terima kasih Bu. Oke. Terima kasih Istana. Iya siapa tadi namanya? Istiana ya. Oke, Istiana. Istiana, pertanyaannya bagus ya. Upaya yang dilakukan pemerintah ini ada dua. Pendekatan pasif dan pendekatan aktif atau sering disebut penagihan aktif dan penagihan pasif. Kalau penagihan pasif itu dengan cara persuasif, dengan surat himbauan gitu ya. Untuk mereka yang yang belum sadar pajak, tapi sudah jadi wajib pajak nih, belum sadar pajak, jadi wajib pajak tapi tidak sadar pajak gitu ya. Itu biasanya diberikan surat himbauan. Ini masih pendekatan persuasif, ya masih melakukan penagihan secara baik-baik gitu ya, persuasif. Himbauan, kemudian surat teguran gitu ya, itu dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini di Direktorat Jenderal Pajak melalui KPP tempat si wajib pajak terdaftar. Nah, lalu yang kedua dengan skema penagihan aktif. Skema penagihan aktif ini ada undang-undangnya sendiri, ada di undang-undang PPSP namanya penagihan pajak dengan surat paksa. Ya, jadi penagihannya sudah aktif, sudah ada jurusita di sana gitu ya. Nah ini biasanya pendekatannya lebih dekat lagi kepada wajib pajaknya langsung. Jadi skema PPSP ini ditujukan untuk mereka-mereka yang istilahnya bandel, istilahnya tidak patuh terhadap ketentuan perpajakan dan tidak mau membayar pajak. Nah, kalau sudah tidak mau membayar pajak, saya sampaikan bahwa pajak dapat diwariskan. Saya sampaikan ke teman-teman semua ya. Hutang pajak kepada negara dapat diwariskan. Kenapa dapat diwariskan? Ya, Anda selaku ahli waris nanti, dari misalnya contoh saya misalnya punya hutang pajak kepada negara, terus saya sudah meninggal dunia, maka yang harus menjalankan kewajiban pajak adalah ahli waris saya. Makanya di dalam subjek pajak itu ada warisan yang belum terbagi. Siapa dia warisan yang belum terbagi? Yaitu ahli waris terhadap harta peninggalan yang belum dibagi-bagi menggantikan posisi saya sebagai wajib pajak. Makanya tadi pajak dapat diwariskan. Kemudian tadi kembali lagi dengan sepertinya putus jaringannya ya.
dengan beli ke oke, kita tunggu atau bagaimana Mbak Dini? Oke ya, jadi saya tambahkan penjelasan dari Bu Iko, gitu ya, bahwa istilahnya terkait dengan warisan yang belum terbagi. Jadi jangan selalu diidentikan bahwa warisan itu selalu harta, gitu ya. Jadi jangan diidentifikasi bahwa warisan itu harta, ya. Jadi hutang pun, gitu ya, apalagi di sini hutang pajak pun bisa diwariskan, gitu, ya. Nah, jadi makanya kalau seandainya ada orang yang meninggal pasti diinformasikan untuk urusan utang piutang ya diserahkan kepada keluarga. Artinya kalau seandainya utang pajak ini lebih kepada ahli waris atau pihak-pihak yang berkaitan. Itu ya Neng ya. Tang ya Neng ya. Ya, makasih banyak Pak. Oke. Ya. Oke. Berikutnya ya. Pak, saya mau nanya. Ya mau nanya siapa nih? Waduh, langsung main tembak aja ya. Siapa nih? Siti Zahra. Siti Zahra Afifah ya, silakan Neng. Yang mau ditanya. Apakah pedagang kaki lima juga mempunyai kewajiban untuk membayar pajak penghasilan sementara mereka tuh mereka itu nggak punya NPWP, terus berjualan di pinggir jalan juga, namun penghasilan mereka rata-rata perharinya itu di atas 2,5 juta. Oke, gitu. Mau saya yang jawab apa nunggu Bu Dika nih, Neng? Ya. Nah, mau Pak moderator yang jawab apa nunggu Bu Dikanya lagi? Bapak juga boleh. Begini ya. Jadi terkait dengan pedagang kaki lima, kalau seandainya kita melihat dari sisi objek pajaknya gitu ya. Objek pajaknya adalah penghasilan. Jadi sesuai dengan pasal 4 Undang-Undang PPH nomor 36 tahun 2008 ya, bahwa objek pajak penghasilan adalah penghasilan. Jadi itu dulu yang difokuskan ya. Apa itu penghasilan? Setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh wajib pajak gitu ya, yang sumbernya dari dalam negeri maupun dari luar negeri gitu ya, yang menambah kemampuan konsumsi ataupun menambah harta kekayaan dengan nama dan dalam bentuk apapun gitu ya. Itu identifikasi daripada penghasilan. Namun, gitu ya, di Indonesia khususnya, ya masih banyak istilahnya contoh tukang nasi goreng lah istilahnya gitu ya, tukang nasi goreng keliling gitu. Dia bayar pajak nggak sih Pak, gitu kan? Kalau secara syarat subjektif, jadi syarat subjektifnya adalah dia sebagai orang pribadi sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang PPH, gitu ya. Dan syarat objektifnya pasal 4 Undang-Undang PPH adalah penghasilan, kan gitu ya. S plus O atau subjek terpenuhi syarat subjektif dan terpenuhinya syarat objektif, maka ya istilahnya subjek pajak harus beristiqat baik untuk mendaftarkan diri ya untuk memiliki NPWP. Seharusnya mereka potensi untuk dipungut pajak. Kenapa? Ya karena dia memperoleh penghasilan. Namun, gitu ya, ada namunnya gitu. Ada namunnya. Sesuai dengan PP nomor 46 tahun 2013 yang sudah disempurnakan dengan PP nomor 23 tahun 2018 ya. Kalau usahanya itu tidak permanen, artinya tidak punya tempat, dia tidak permanen gitu ya. Dia tidak permanen, maka itu termasuk yang dikecualikan untuk pungutan pajak. Nah ini yang menyebabkan gitu ya, kadang di pajak itu multitafsir karena antara aturan satu dan aturan yang lainnya itu istilahnya bersinggungan atau mudahnya adalah bisa menciptakan yang namanya diskriminasi. Gitu. Karena kalau kita bicara tentang subjeknya, objeknya terpenuhi, gitu ya, dia usahawan kan gitu ya. Nah terkait dengan aturan atau kriteria yang dikenakan pajak UKM, ya itu salah satunya harus memiliki tempat permanen. Sedangkan tukang nasi goreng yang gerobak itu nggak punya tempat permanen.
Ya. Tapi kalau tukang nasi gorengnya ada tempatnya sendiri gitu ya, itu kena pajaknya. Gitu nih, ya kan? Jadi istilahnya kalau seandainya mau digali potensi pajak yang di Indonesia gitu ya, potensi pajak seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu itu banyak sekali free rider, penumpang gelap ya, yang ikut menikmati fasilitas di bidang perpajakan, namun tidak mau bayar pajak. Gitu. Jadi kalau seandainya Indonesia ini warga negara Indonesia dengan kita ya ini mengikuti tema kesadaran wajib pajak, kalau kita mau memperlakukan pajak itu seperti sodako, ya, sedekah gitu ya, zakat, infak, sedekah gitu ya, nggak usah nunggu 2045 seperti kata Bu Sri Mulyani ya, bahwa Indonesia ini akan menjadi negara maju. 1 tahun cukup kalau seandainya memang warga negara Indonesia mau melakukan pajak itu seperti sukarela. Karena sekarang yang ditonjolkan oleh DJP adalah yang supaya diharapkan daripada wajib pajak adalah voluntary compliance, bukan lagi law enforcement. Gitu. Jadi kepatuhan sukarela. Gimana sih kalau Mbak Siti sukarela kan kayaknya plong gitu aja gitu. Ya, gitu maksudnya. Jadi perlunya kita sadar kita ini harus bayar pajak atau belum. Kalau Mbak Siti masih statusnya sebagai subjek pajak karena belum terpenuhi objek pajak penghasilan, maka masih menikmati fasilitas gitu ya yang diberikan oleh negara. Tapi nanti pada saat sudah bekerja, sudah menerima penghasilan gitu ya, maka harus wajib kudu bayar pajak. Gitu Mbak Siti. Ya, gimana Mbak Siti? Iya Pak, terima kasih ya Pak. Oke, sudah terpuaskan ya? Ya. Jawabannya oke, ada lagi? Siapa yang mau bertanya? Pak, saya mau tanya dong Pak. Siapa nih? Saya. Siapa? Halo? Ini siapa nih? Ica? Ya. Ica? Kenapa Pak? Ini siapa Ica? Maaf, kok suaranya nggak jelas Pak. Maaf. Nah, ini siapa nih? Hana? Bukan. Aduh, suaranya putus-putus tadi. Halo, ini siapa ya? Dinara Pak. Dinara Pak. Dinara. Oke, Dinara Pak. Ya, silakan. Silakan Mbak Dinara. Oh ya Pak, saya mau bertanya. Jadi kan mulai 1 Juli 2020 untuk belanja online itu dikenain pajak ya, senilai 10% untuk pembelanjaan online. Lalu? Nah, kan kalau waktu sebelum ditetapkan ini kan pajaknya cuma dibebani sama penjual kayak sama sellernya. Kalau sekarang kan dibebani ke konsumen juga. Nah, itu tujuannya kenapa ya Pak diterapkan harus dipajakin juga untuk konsumennya, untuk customer yang mau beli barang-barang online-nya. Ya, terima kasih Mbak. Siapa tadi? Mbak Dianira ya. Terkait dengan pertanyaannya. Nah, ini pertanyaan untuk produk-produk online ya, Neng ya? Iya, Pak. Untuk produk-produk online. Ya, jadi memang gitu ya. Pada dasarnya, jadi pada dasarnya kalau seandainya kita mengacu pada Undang-Undang PPN, ya pasal 4, bahwa pada dasarnya, suara saya jelas ya? Ya, suara saya jelas ya? Halo? Iya, jelas Pak Ruby, jelas. Jelas, Pak. Ya. Jadi pada dasarnya ya, bahwa setiap barang ataupun jasa itu adalah barang kena pajak ataupun jasa kena pajak. Ya, pada dasarnya tuh, ya. Kecuali yang ada di pasal 4A Undang-Undang PPN terkait dengan negatif list. Ya, terkait dengan negatif list. Awalnya gitu ya, di tahun 2019 itu terbit undang-undang terkait dengan perdagangan melalui sistem elektronik, ya PMSE. Ya, ini kemarin
D3 baru menyelenggarakan terkait dengan pajak atas produk luar negeri. Ya, salah duanya adalah Netflix ataupun Spotify. Gitu ya. Nah, kebetulan saya pembicara. Nah, terkait ya dengan online, sebenarnya kan cuma pasarnya doang yang bergeser gitu. Ya, yang tadinya pasarnya offline, ada bentuk fisiknya, sekarang jadi online gitu. Kan pasarnya aja yang berubah, yang tadinya ada fisik sekarang virtual. Namun secara objeknya dia termasuk barang kena pajak. Tinggal dilihat barangnya apakah barang kena pajak berwujud dan tidak ada fisiknya, atau barang kena pajak tidak berwujud, berarti nggak ada wujudnya, gitu ya. Bisa paten, hak cipta, kan, seperti Anda misalnya download TikTok, kan gitu ya, atau Anda menggunakan aplikasi istilahnya Spotify, berlangganan Netflix, gitu kan. Nah, sekarang berlangganan itu PPN atau produk digital, gitu ya. PPN atau produk digital. Nanti akan ditunjuk tuh, ya, perusahaan-perusahaan global tersebut ditunjuk sebagai pemungut PPN, khususnya adalah PPN PMSE, ya, perdagangan melalui sistem elektronik. Dan nanti ke depannya, gitu ya, platform ya online ataupun marketplace online, gitu ya, ini sudah dapat dipastikan, ya, ya, ini akan menjadi sasaran pajak, ini akan jadi potensi pajak terbesar. Karena seperti kita ketahui, Anda aja belanja dalam 1 bulan menggunakan Shopee misalnya, ataupun Tokped, ya, Tokopedia, itu berapa banyak uang yang keluar? Apakah kena pajak? Kan gitu. Ya. Sedangkan di situ ada potensi penerimaan pajak. Nah, ini yang terus gitu ya, yang terus istilahnya diupayakan oleh DJP, tarik ulur gitu ya, supaya memang aturannya ini keluar gitu ya, keluar dan memang bisa diterapkan ya terkait dengan belanja online gitu ya. Jadi kalau seandainya next nanti Anda kalau seandainya belanja di Shopee gitu ya, Anda akan menerima email. Email biasanya email invoice dari pihak pedagang, gitu ya. Nah, sekarang nggak ada pajaknya, gitu. Nanti ya suatu saat ya invoice tersebut sudah dipersamakan dengan faktur pajak, gitu, ya. Jadi tidak menutup kemungkinan di Nara, gitu ya, bahwa semuanya nanti yang serba online, gitu ya, yang serba online itu pasti kena pajak. Ya. Oke, Dinara. Oh iya Pak, ya Pak, cukup Pak. Ya. Yang lain ada lagi, silakan. Ya, terima kasih Pak. Ya, Dinara, silakan. Bapak ingin bertanya. Siapa ini yang mau bertanya? Tamara Alisan, Pak. Alisan. Tamara. Ya, Pak. Oke, silakan Tamara. Jadi saya ingin bertanya Pak, bagi yang coba lihat yang nanya. Oke. Apakah wajib memiliki NWP, Pak, NPWP? Apa tuh? Ulangin ya, putus. Bagi yang berpenghasilan di bawah PTKP, apakah wajib memiliki NPWP, Pak? Oke, ya. Apakah istilahnya seseorang ataupun subjek pajak yang memperoleh penghasilan di bawah PTKP gitu ya, itu wajib memiliki NPWP gitu ya. Nah, ini kan biasanya gitu ya, NPWP tadi seperti yang saya sampaikan ya, kalau di undang-undangnya gitu ya sudah terpenuhi syarat subjektif dan objektif gitu ya, ini harus ya mendaftarkan diri istilahnya ya untuk memperoleh NPWP. Seperti di tahun 2011 itu diadakan sensus pajak nasional. Jadi disensus ya istilahnya untuk memiliki NPWP. Namun gini ya Nengnya, apakah harus punya NPWP ataupun tidak gitu ya. Sekarang balik lagi di perusahaan tempat Neng bekerja gitu ya nantinya gitu ya. Next saat bekerja. Kan ini kan sudah berbicaranya tentang penghasilan. Nah, penghasilan itu ada salah satunya adalah penghasilan sehubungan dengan pekerjaan. Misalnya
Neng bekerja nih di perusahaan. Perusahaan minta supaya tertib administrasi. Walaupun penghasilan dalam 1 bulannya hanya 3 juta, padahal di bawah PTKP. Maka kita harus mendaftarkan diri, ya, untuk mempunyai NPWP. Namun di aturan pelaksanaannya itu disampaikan bahwa apabila wajib pajak memperoleh penghasilan di bawah PTKP, berarti di bawah PTKP ya, penghasilan tidak kena pajak, ya, namun sudah memiliki NPWP, jadi dia sudah punya NPWP nih. Seharusnya kan punya NPWP, dia lapor pajak. Tapi di sini diberikan pengecualian bahwa kalau penghasilan kita di bawah PTKP boleh tidak menyampaikan SPT. Kenapa? Karena pada saat kita memperoleh NPWP, maka kita memiliki kewajiban dasar sebagai wajib pajak. Ya, yang pertama menghitung berapa besar pajak kita, kan gitu. Yang kedua memperhitungkan, ya terkait kalau seandainya memang ada pemotongan pajak, tiap bulan kita perhitungkan dengan PPh Berhutang kita sampai tahu dalam 1 tahun pajak kita kurang atau lebih bayar ataupun nihil, gitu ya. Kalau seandainya kurang bayar, setor baru lapor, gitu ya. Kalau nihil dan lebih bayar nggak perlu setor, langsung lapor. Itulah kewajiban dasar kita kalau sudah punya NPWP. Namun diberikan pengecualian tadi seperti yang saya bilang, gitu ya, bahwa kalau penghasilan kita di bawah PTKP, gitu ya, tapi kita sudah memiliki NPWP, gitu ya, maka boleh tidak menyampaikan SPT tahunan, gitu. Yang pertama. Yang kedua, kalau memang pihak perusahaan ataupun istilahnya pihak dunia usaha, misalnya bank nih yang mengharuskan kalau buka rekening harus pakai NPWP, gitu ya, istilahnya. Ya kalau memang nggak ditanyain ya nggak perlu. Kalau kartu tanda mahasiswa cukup, gitu ya, untuk kita buka rekening ya nggak usah pakai NPWP. Karena ada beberapa bank itu yang mengharuskan menggunakan NPWP untuk buka rekening tabungan, gitu. Kalau memang tidak, ya nggak usah buat NPWP. Gitu, nih. Ya. Jadi, buat NPWP atau tidak, itu pilihan Anda. Gitu ya. Cuman kalau sudah terdaftar sebagai wajib pajak, gitu ya, ingat, kewajiban dasarnya yang 4 tadi. Gitu ya. Tapi kalau seandainya penghasilan masih di bawah PTKP, masih diberikan pengecualian untuk lapor SPT tahunan. Gitu, Mbak Tamara. Oke? Terima kasih, Pak. Luar biasa. Antul. Oke. Ya. Ya, Pak Ruby, waktunya diingatkan ya, kita jadwalnya sampai jam 3 sore. Oh my God. Ya. Saya pengen menjawab soalnya. Ini, aduh, antusiasme daripada mahasiswa baru. Saya dapat 2 kelas loh untuk kelas mahasiswa baru. Ini siapa yang ketemu sama saya? Nama saya Pak Rubiato. Ya. Mudah-mudahan ada di sini yang bertemu dengan saya di kelas, gitu ya. Oke. Nah, untuk pemaparan kuliah umum hari ini, gitu ya, ini sudah disampaikan tadi oleh Bu Ike, gitu ya, dan sudah ada juga sesi tanya jawab dan para mahasiswa yang bertanya sudah dijawab, gitu ya, dan masih banyak lagi, mohon maaf kepada mahasiswa yang belum diberikan kesempatan untuk bertanya, namun jangan khawatir, gitu ya, saya masih di D3 Akuntansi Perpajakan, kalau mau tanya-tanya silakan, ya, bertemu dengan Pak Ruby ataupun dosen-dosen yang lain, gitu ya. Nah, jadi saya rasa untuk hari ini saya cukupkan saja untuk kuliah umum, ya, ini terkait dengan kesadaran wajib pajak, ya, kurang lebihnya mohon dimaafkan, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada Pak Rubiato Bitan. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih ya saya ucapkan kepada Pak Rubiato Bitan yang telah memandu kuliah umum pada siang hari ini. Terima kasih juga kepada Ibu Like yang sudah memberikan materi yang tadi sangat bermanfaat sekali ya buat teman-teman semua nih buat di awal mula masuk kuliah.
Terima kasih banyak Bu Lika. Mungkin Bu Lika ada sedikit rangkuman yang mau disampaikan. Tadi kan Bu Lika sempat keluar sebentar ya. Silakan Ibu. Ya. Oke, terima kasih Mbak Dini. Pesannya buat teman-teman tetap semangat. Anda masuk ke program Diploma 3 Akuntansi Perpajakan sudah sangat tepat, mengingat pajak kita ini sangat dinamis ya. Peluang kita setelah lulus dari program Diploma 4 ini sangat luar biasa, khususnya di perpajakan, karena potensi negara saat ini hanya bertumpu pada pajak. Sehingga peluang kita, baik di berbagai profesi, baik profesi di dunia pendidikan, profesi bisnis, profesi di pemerintahan, ini sangat-sangat besar sekali untuk para lulusan di Diploma 3 Perpajakan. Nah, itu saja Mbak Dini, mudah-mudahan teman-teman terus semangat walaupun kita belajar masih menggunakan daring, ya. Tetap semangat, jangan lesu, nggak boleh lesu, tetap harus semangat. Terus jangan sungkan-sungkan untuk bertanya untuk sesuatu yang tidak Anda ketahui, tapi Anda ingin mengetahui, khususnya di bidang perpajakan dan akuntansi. Ya, tetap semangat, itu saja Mbak Dini, jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lika atas Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Juan. Oke. Tadi kita sebelum mengakhiri, kita foto lagi dulu ya. Tadi ada yang request katanya nggak kebagian foto di awal, katanya belum masuk. Audi. Ya tuh Bu, rewel. Bu, tadi Bu. Emang tuh. Ya, oke. Sekarang kita sesi foto bersama dulu. Tolong kameranya dinyalakan dulu nih. Dulu Bu, saya ini dulu. Ya, silakan. Ya Bu, langsung aja foto Bu. Pose Bu. Dulu. Masih banyak yang belum nyala. Langsung aja Bu, gas Bu. TW nyala Bu. Cariin aja Bu yang lain. Dulu Bu foto tag IG. Bener ya. Dua. Oke, tar dulu ya, tahan ya. 1, 2, 3. Tunggu baru slide yang pertama. Ganteng deh, ganteng. Ya, sekarang slide kedua. Tunggu ya. 1, 2, 3. Senyum dong, senyum Cis. Kunci. Oke, lanjut lagi slide 3. Ngopi lah, ngopi. 1, 2, 3. Ayo ngopi di mana nih? Juan berisik nih, Juan nih. Juan berisik. Slide keempat. Di Merauke. Oke, slide keempat banyak yang nggak nyala nih. Ya Bu, ada tugas Bu. Ya, oke, 1, 2, 3. Juan berisik, Juan nih. Bekasi panas. Selanjutnya slide kelima. Ya, slide kelima nggak ada mukanya semua. Ya. Bekasi panas Bu. Bentar dulu Bu, saya. Audi Bu. Selamat tidur siang semuanya. Ya, oke semuanya. Kita berjumpa lagi. Oke, semuanya tenang dulu ya. Juan. Tenang dulu ya. Ya, oke. Oke, terima kasih semuanya. Tadi terima kasih banyak. Yang pertama kali saya ucapkan kepada Ketua Provinsi 3 Akuntansi Perpajakan, Ibu Rosyana Dewi, SMS KCE. Ucapan terima kasih juga kepada Bu Hasnawati yang barusan hadir selaku Sekretariat Prodi Program D3 Akuntansi Perpajakan, dan juga pemateri kita tadi Ibu Lika Bitan SMAK dan moderator Bapak Rubiato Bitan SMAK. Terima kasih juga buat teman-teman mahasiswa baru semua yang sudah mengikuti kuliah umum ini dari awal sampai akhir. Salut sama semangatnya teman-teman semua yang udah mengikuti acara ini, yang antusias sekali terhadap pertanyaannya, sampai pembicara dan moderatornya juga ngasih pujian kepada teman-teman semua atas partisipasinya pada siang hari ini. Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk besok kita ada kuliah umum lagi dengan topik yang berbeda tentunya ya. Kalau misalkan hari ini topiknya tentang perpajakan, besok kita mulai jam 9 di Zoom yang ini juga dengan link yang sama. Dengan pematerinya nanti ada dari Bu Rosyana Dewi dan juga materi akuntansi dari Pak Tias Pambudi dan Ibu Hasnawati. Oke. Terima kasih buat teman-teman ya. Ada yang mau disampaikan? Kalau tidak ada, kita tutup untuk kuliah sore hari ini. Ya. Besok bukan jam 10 atau jam 9? Besok kita mulai jam 9 ya. Jam 9 ya. Kayaknya jadwal awal kita 9.30 deh, tapi kita majuin jam 9. Oke. Ya, nanti
Oke, linknya nanti, link dan segala macamnya di-share lagi di grup. Jadi pastikan teman-teman semua yang ada di sini udah ada di grup D3 Pajak ya. Ya, Bu. Oke, terima kasih semuanya. Mari kita tutup sama-sama. Ya, satu. Ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah, dadah Pak Ibu, dadah. Juga Bu Lika. Warkop. Makasih Bapak, makasih Bu. Makasih semuanya. Dadah Pantalubang.